Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnati. Al-Babu Tsalitsu, bab yang ketiga fi qada'il hajati wa adabiha, itu berkaitan tentang buang hajat dan adab-adab buang hajat. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Itu berkaitan dengan istinja, istijmar, dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i, wal istijmaru masruhu bi tahin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi, wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Yang dimaksud dengan istinja di sini adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan air. Sedangkan istijmar mengusapnya dengan benda yang suci, yang mubah, yang membersihkan, seperti batu dan semisalnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Menggunakan salah satunya mencukupi dari yang lain. Li thubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'i. Berdasarkan kethabitan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat, maka saya dan anak seumuran saya membawa segayung yang berisi air dan tongkat, maka beliau beristinja dengan air. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu wal jam'u bainahuma afdalu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah satu di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan kotoran dengan 3 batu, karena hal tersebut sudah mencukupi baginya. Sedangkan menggabungkan antara keduanya itu lebih afdal. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati au ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin kamanadilil waraqi wal khashabi wa nahwi dzalika. Dan beristijmar dapat dilakukan dengan batu atau sesuatu yang menggantikan kedudukannya dari setiap yang suci, yang membersihkan, yang mubah, seperti tisu, kertas, dan kayu atau semisal itu. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beristijmar dengan batu, maka dimutlakan hal itu sesuatu yang menyerupainya di dalam mensucikan. Wala yujzi'u fil istijmari aqalla min 3 masahatin. Dan tidak cukup
di dalam beristijmar kurang dari 3 usapan. Li hadithi Salman radhiyallahu anhu nahana yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamini wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjarin wa an nastanjiya bi raji'in aw 'admin. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, beliau melarang kami, maksudnya adalah Nabi SAW melarang kami agar tidak beristinja dengan tangan kanan, dan agar tidak beristinja kurang dari 3 batu, dan agar tidak beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Al-mas'alatu tsaniyatu istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajati. Permasalahan yang kedua, menghadap kiblat dan membelakanginya pada saat buang hajat. La yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fi as-sahara'i bila ha'ilin. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya pada saat buang hajat di tempat atau di tanah terbuka tanpa ada penghalang. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi tempat pembuangan hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke sebelah timur atau ke sebelah barat. Qala Abu Ayyub, faqadimna asy-Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami datang ke Syam, kami menemukan tempat pembuang hajat atau disebut di istilah WC dibangun menghadap Ka'bah. Lalu kami berpaling darinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma in kana fi bunyan aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalika. Adapun di dalam sebuah bangunan atau antara dia dengan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, maka tidak mengapa. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syami mustadbir al-Ka'bati. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Wa li hadithi Marwan al-Asghar qala anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblati thumma jalasa yabul ilaihi faqultu Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil fada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu a'lam. Dan juga berdasarkan hadis Marwan al-Asghar qala Ibnu Umar memberhentikan untanya menghadap kiblat. Kemudian dia duduk sembari buang air kecil menghadap kiblat. Saya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini dilarang? Bukankah perbuatan ini dilarang? Maka Abu Abdurrahman mengatakan,
tentu saja ya sesungguhnya perkara ini dilarang ya pada tempat yang terbuka. Adapun kalau seandainya antara kamu dan antara kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu a'lam. Sedangkan yang afdal meninggalkan perbuatan tersebut bahkan ya, di bangunan sekalipun. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.